Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Jumiati SPD dari SD Negeri Palugon 02. Yosef Aryawan dari SMP Negeri 1 Majenang. Sartono Puji Nugroho dari SD Negeri Padang Jaya 01 Kecamatan Majenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yosef. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun kemarin kehujanan Pak, karena di sini musim hujan. Sama Bu. Begini Pak Yosef, katanya mau melakukan coaching di hari ini Pak. Iya betul Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Silakan Bu. Jadi begini Pak, nanti akan saya amati selama Bapak melakukan coaching. Maka yang perlu Bapak perhatikan adalah rubrik penilaian coaching. Misalnya langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, nanti saya juga akan menilai jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan, apakah sudah dengan pertanyaan coach, dan yang terakhir, apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Tapi sebelum coaching, bolehkah saya menanyakan beberapa hal? Boleh Bu, silakan. Ya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, presence kehadiran aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti kalau begitu ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Ya, berarti dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Menurut saya indikator ketercapaiannya adalah coach nantinya mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Oh, bagus sekali. Jadi di sini Bapak ingin coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu ya Pak? Iya Bu, begitu. Ya, kalau begitu silahkan Bapak mulai coachingnya dengan baik. Nanti setelah selesai coaching saya akan kembali mengobrol lagi ya Pak. Iya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sartono. Waalaikumsalam Pak Yosef. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sartono sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Saya dengar Pak Yosef katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Masalah apa ya? Iya nih Pak Sartono. Jadi saya sedang ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran di kelas. Kira-kira Pak Sartono ada waktu tidak untuk saya untuk coaching tentang permasalahan saya Pak? Oh begitu ya. Lalu apa yang ingin Pak Yosef dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh begitu. Baik Pak Yosef. Jika Pak Yosef berkenan, coba ceritakan situasi yang terjadi sekarang seperti apa? Jadi begini Pak Sartono, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kok kayak kurang antusias. Mereka tampak pasif dan tidak bersemangat
Selain itu, pada saat saya memberikan tugas, sebagian besar dari mereka itu tidak mengerjakannya dengan baik, Pak. Oh begitu ya Pak Yosep. Menurut Pak Yosep sendiri, hal apa saja yang mempengaruhi murid-murid Pak Yosep itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan. Jadi terlalu monoton. Saya terlalu dominan berbicara, terlalu banyak cerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid itu untuk berpendapat dan aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Jadi mereka itu hanya pasif mendengarkan penjelasan dari saya, begitu Pak Sartono. Oh iya, sekarang saya sudah tahu mengapa muridnya Pak Yosep itu kurang antusias dalam pembelajaran. Lalu situasi yang Pak Yosep inginkan itu yang seperti apa, Pak? Saya menginginkan murid-murid yang antusias dalam pembelajaran, Pak Sartono. Saya ingin mereka semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka itu tidak hanya diam mendengarkan penjelasan dari saya, akan tetapi mereka berbicara aktif menyampaikan gagasannya, begitu Pak. Oh begitu, ya. Kira-kira nih menurut Pak Yosep, kalau dilihat dari levelnya, misalnya levelnya kita jadikan angka 1 sampai 10 nih, kira-kira pembelajaran yang pas Pak Yosep terapkan itu ada di level berapa? Sebenarnya kalau dinilai dengan level atau angka itu kayaknya baru mencapai angka 7, Pak. Oh, angka 7 ya. Pak Yosep ada keinginan nggak untuk menaikkan level? Tentu ingin Pak, saya ingin pembelajaran saya itu naik level 9 lah, walau masih terlalu berat gitu Pak. Oh gitu. Baik ya Pak Yosep. Untuk menaikkan level tentunya perlu strategi. Nah, strategi apa tuh yang akan Pak Yosep terapkan dalam pembelajaran agar tujuan yang Pak Yosep inginkan itu bisa tercapai? Oh iya, mungkin menurut saya saya akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran yang membuat murid-murid itu asik dalam pembelajarannya, tidak monoton. Kemudian seperti yang sudah saya lakukan kemarin, jadi siswa itu tidak merasa bosan, begitu Pak. Gitu, ya. Nah, menurut pendapatnya Pak Yosep, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Pak Yosep lakukan? Ya, menurut saya begini Pak Sartono, pembelajaran yang saya lakukan itu kan sebelumnya terpusat pada guru ya. Ya. Saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Jadi kedepannya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ya. Murid itu kita tuntun supaya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran di saat siswa itu sudah terlihat bosan atau jenuh, begitu kita bisa mengadakan ice breaking atau permainan sederhana begitu, sehingga nanti kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik dan siswa itu akan kelihatan aktif dan asik. Ya. Tentunya kegiatan pembelajarannya itu harus sesuai dengan materi pembelajarannya. Nanti kita rancang permainan sederhana yang bisa kita lakukan. Kita selipkan dalam kegiatan pembelajaran, semoga dengan permainan itu mungkin nanti anak akan lebih terlihat senang, sehingga
akan antusias untuk mengikuti pembelajaran begitu. Oh gitu, baik Pak Yosef. Kemudian mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid, eh, apakah yang menyebabkan mereka itu tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik? Coba Pak Yosef ceritakan. Baik, kaitannya dengan tugas, itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik itu mungkin karena tugas yang diberikan itu terlalu banyak jumlahnya Pak Sartono. Kemudian pertanyaan terlalu banyak. Kemudian Ya. sebelumnya juga saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan begitu Pak. Gitu. Nah, situasi yang Pak Yosef inginkan kaitannya dengan tugas itu yang seperti apa, Pak? Saya ingin semua murid-murid saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik Pak Sartono. Bukan hanya menyelesaikan saja, tapi menyelesaikannya itu dengan tanggung jawab. Artinya mereka menyelesaikan dengan baik dan nilainya juga baik begitu. Oh gitu. Jadi Pak Yosef ingin mengendaki hal tersebut begitu ya. Nah, tentunya Pak Yosef punya strategi khusus ya, strategi khusus yang lain lah untuk mewujudkan cita atau keinginan Pak Yosef. Kira-kira strategi apa lagi tuh agar rencana Pak Yosef bisa terwujud ya? Ya. Tadi kan tugasnya saya memberikannya terlalu banyak begitu ya Pak Iya. Sartono, sehingga siswa tidak menyelesaikan dengan baik. Mungkin saya akan siswa itu menyelesaikannya dengan baik. Pertama, saya tidak boleh memberikan tugas itu dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian kalau tugasnya terlalu banyak, mungkin dengan melihat jumlah tugasnya yang banyak itu siswa sudah merasa takut duluan begitu. Gitu, ya. Kemudian ya jadi ada rasa soalnya juga banyak sekali. Gitu. Jadi timbul rasa malas duluan. Gitu. Soal yang tidak terlalu banyak begitu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih kriteria penilaian dari tugas itu. Nanti kriteria penilaiannya seperti apa sehingga siswa itu akan lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya begitu ya. Oh begitu. Kira-kira ada strategi yang lain nggak Pak selain itu? Saya akan memberikan sumber belajar yang beragam Bagus. dan mengasihkan, jadi tidak hanya satu jenis saja begitu. Kedepannya saya akan memberikan sumber belajar yang lebih beragam dan lebih mengasihkan. Ya. Kaitannya dengan sumber belajar nih Pak nih. Pak Yosef biasanya menggunakan sumber belajar apa nih di kelas yang sudah-sudah? Yang sudah-sudah saya menggunakan sumber belajar yang bisa kita gunakan. Kalau sebelumnya saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, ternyata sumber belajar yang lain juga banyak. Apalagi sekarang itu kan zamannya teknologi. Jadi digital, banyak sumber belajar ya seperti video-video dari YouTube gitu. Kemudian artikel di blog, ada juga tulisan ilmiah dari internet, atau mungkin yang bisa lebih menegaskan lagi, kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak. Sekarang itu kayak Ruang Guru dan misalnya seperti itu. Dengan aplikasi itu kita bisa belajar menemukan video-video pembelajaran gitu. Jadi bisa digunakan untuk belajar begitu Pak. Iya. Jadi Pak Yosef bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar agar murid lebih antusias begitu ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan metode pembelajaran itu bagaimana Pak? Kaitannya.
Baik, kalau dengan metode pembelajaran itu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari pengadaan sumber belajar yang beragam. Sebagai bentuk diferensi konten ya kita bisa mempersiapkan berbagai sumber belajar yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian kita terapkan pada siswa juga. Pada saat kegiatan pembelajaran kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya sebagai bentuk diferensiasi proses. Dan selanjutnya kita juga bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih produk apa yang akan mereka hasilkan begitu. Sebagai buku diferensiasi produknya termasuk di dalamnya bentuk tugas mungkin yang harus diselesaikan itu kita sesuaikan dengan minat. Jadi siswa itu tidak terkesan dipaksa, melainkan itu senang mengerjakannya karena memang itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Begitu ya, baik Pak Yosep. Kira-kira dalam melakukan rencana ini, yang akan Pak Yosep terapkan, siapa saja nih yang akan dilibatkan oleh Pak Yosep? Ya, tentu saja saya akan berkolaborasi dan meminta bantuan rekan sejawat, bahkan kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Misalnya untuk melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk selanjutnya direfleksikan sehingga bisa dibuat rencana tindak lanjut. Begitu. Wah, bagus nih Pak Yosep. Nah, saya dukung. Mudah-mudahan rencana Pak Yosep itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, baik Pak Yosep, sepertinya percakapan kita cukup sampai di sini ya Pak Yosep. Ya. Untuk yang terakhir, kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan oleh Pak Yosep dari percakapan kita saat ini? Baik Pak Sartono, kesimpulannya bahwa untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dengan diadakan pemetaan kebutuhan peserta didik. Selain itu, diperlukan adanya penggunaan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang tidak monoton, Pak. Wah, bagus sekali ya. Baik Pak Yosep, bagaimana nih rasanya Pak Yosep setelah melakukan coaching saat ini? Alhamdulillah, perasaan saya jadi plong, Pak. Saya jadi rileks dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan, Pak. Oke, Pak Yosep. Tetap semangat ya. Semoga Pak Yosep bisa menerapkannya. Iya, Pak Sartono. Amin. Ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Bu, alhamdulillah. Bagaimana? Tadi Bapak menilai sendiri performa kompetensi tadi. Apakah apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching tadi saya merasa sudah sesuai indikator Ibu. Apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Kemudian coach juga terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya, Bu. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya, Pak. Betul sekali yang Bapak katakan tadi. Jadi selama coaching tadi saya juga mengamati Bapak sudah bisa melakukan identifikasi, kemudian langkah-langkah tujuan, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga tadi melihat Bapak sudah fokus pada coaching atau presentasi, sudah menjadi pendengar yang aktif. Bapak juga sudah berhasil menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot
luar biasa untuk coaching hari ini, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Adakah kompetensi yang masih ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya Bu, masih ada yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot dan lebih tajam lagi sehingga nantinya bisa menggali potensi coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, baiklah. Kira-kira kapan nih kita bisa mengetahui progres pengembangan kompetensi yang Bapak capai? Kurang lebih 1 minggu Ibu. Sekarang kan tanggal 2 Desember. Berarti besok tanggal 7 Desember ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya? Tanggal 7 Desember insya Allah ada, Pak. Oke, baik, berarti Bapak, dari percakapan kita hari ini, apa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan? Saya merasa senang dan gembira dapat berbincang-bincang dengan Ibu dan bisa melakukan coaching dengan coach sesuai dengan alur Tirta. Saya juga merasa senang dan membantu coach berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi coach yang lebih baik. Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih Pak sudah berbincang-bincang dengan saya dan melakukan coaching seperti yang sudah cukup kita obrolkan hari ini. Saya pamit dulu ya Pak. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin Bu. Baik Bu, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.